Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Musteka semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik dan tetap semangat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Musteka ya dalam pelajaran PPKN. Nah, sebelum Miss lanjutkan pelajaran PPKN ini, ada baiknya kita memulai segala sesuatunya itu dengan berdoa ya nak ya. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nak, pada pertemuan kali ini kita masih ada di bab 4 ya nak ya, dimana kita akan membahas tentang KD atau ingin mencapai KD 3.4, yaitu menggali manfaat persatuan dan juga kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, setelah sebelumnya ya, Miss Deka sudah mengajarkan tentang bagian A, yaitu mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bab Persatuan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia ya. Miss Deka juga sudah jelaskan sebagian tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ya. Oke, tapi sebelum itu Miss akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Miss akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ya. Kemarin Miss sudah jelaskan bagian yang halaman 102 ya, itu ada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah, ancaman ini ada ancaman dari luar negeri dan ada juga ancaman dalam negeri. Nah, hari ini Miss Deka akan membahas halaman 104, yaitu nomor 2 tentang menentukan keberhasilan pembangunan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian 2 ini, kita akan review sedikit tentang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ancaman ini ada 2 ya, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Oke, dari luar negeri sendiri ya, ancamannya itu ada yang namanya agresi militer Belanda 1 dan juga 2. Sedangkan kemudian ancaman dari dalam negeri ini ada yang namanya kayak gerakan-gerakan dari Indonesia gitu ya, kayak misalnya pengen buat negara baru gitu ya. Ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, ada RMS ya, ada juga Gerakan Papua Merdeka. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ancaman dari dalam negeri sendiri, yaitu di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan untuk merdeka gitu ya. Oke. Selanjutnya buka halaman 104 nak, sudah dibuka. Nah, di sana ada nomor 2 yaitu menentukan keberhasilan pembangunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kita ini ya nak, didirikan dengan suatu tujuan ya, nggak semerta-merta negaranya jadi aja, pasti ada tujuannya ya, yaitu apa? Demi kepentingan rakyat ya. Tujuan NKRI ini dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, itu salah satu bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ya. Nih, di sini ditekankan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia ini yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang harus berdasarkan atas apa? Kemerdekaan, perdamaian ya, dan keadilan sosial gitu. Jadi memang banyak unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu demi kepentingan rakyatnya ya. Dengan kata lain, tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya. Kepentingan rakyat ya, kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera itu gimana, Miss? Ya, masyarakat yang sejahtera tentu dapat ditunjukkan lewat ciri-ciri. Yang pertama,
hidup dalam suasana aman dan damai. Artinya kita hidup ini ya nggak ada perang, nggak ada konflik antar kelompok gitu ya. Terus semuanya tuh aman, damai, tentram gitu ya. Kayak sekarang ini kalau misalnya banyak terjadi misalnya demo kenaikan harga sembako gitu ya, atau kenaikan harga bahan bakar gitu ya, itu tidak termasuk aman gitu ya. Karena apa? Akan terjadi bentrok kalau kita misalnya terjadi demo-demo gitu tuh nggak bagus ya. Itu berarti negara kita masih belum aman ya. Atau antar kelompok tuh perang gitu ya, itu juga nggak bagus ya, artinya nggak aman gitu ya, dan nggak damai juga, kita hidup was-was gitu ya nak ya. Yang kedua, hidup makmur yang ditandai dengan apa? Makmur ya nak ya, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jadi pastikan masyarakat yang sejahtera itu hidupnya makmur, artinya dia hidupnya cukup lah untuk beli sandang ya, untuk beli pangan, dan untuk papannya. Artinya apa? Sandang itu ya pakaiannya, pangan itu ya makannya ya, papan itu ya rumahnya gitu ya. Kalau masih ada yang nggak terpenuhi sandang, pangan, dan papannya, artinya hidupnya belum makmur. Yang ketiga, tersedianya berbagai fasilitas untuk memudahkan kegiatan sehari-hari yang meliputi apa? Ini yang paling penting nih ya, ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit ya. Ini perlu banget ya, dimana fasilitas kesehatan ini banyak juga masyarakat yang nantinya akan berobat gitu ya, harus ada puskesmas, ada rumah sakit, dan tolong fasilitas kesehatan ini juga harus pemerintah atur biar kita tuh mudah mengaksesnya ya. Karena kan seperti sekarang ini banyak banget ya syarat-syaratnya kalau misalnya kita mau berobat gitu ya, tolonglah itu nanti pemerintah dimudahkan agar kita lebih sejahtera. Yang kedua, ada fasilitas ekonomi seperti pasar dan pertokoan. Nah, seperti pasar dan pertokoan ini jelas fasilitas ekonomi ini lancar ya di kehidupan kita sehari-hari, ini yang menunjang ekonomi kita ya, masyarakat pada sehari-harinya. Yang ketiga, ada fasilitas sosial dan budaya. Seperti apa? Seperti yang kita punya sekarang nih, ada sekolah ya, ada organisasi masyarakat, ada taman bermain anak-anak, dan ada kantor pelayanan masyarakat. Oke, seperti sekolah ya yang kita tempati sekarang nih ya, nak, sekolah ya. Kemudian ada organisasi masyarakat. Kemudian ada taman bermain anak ya, di mana ada taman yang gratis buat main anak-anak, itu perlu banget itu fasilitas itu, taman ya. Kemudian ada kantor pelayanan masyarakat ya, ini kantor-kantor yang melayani masyarakat untuk misalnya buat apa gitu ya, melayani lah gitu ya. Kemudian yang keempat, ada fasilitas transportasi seperti jalan dan juga jembatan. Jadi ini fasilitas yang disediakan pemerintah untuk masyarakat ya. Jadi penting banget adanya jalan, ada trotoar, ada jembatan ya, untuk kita berjalan dan memudahkan kita. Oke, kalian lihat di buku kalian halaman 104 itu ada contoh Transjakarta adalah salah satu fasilitas transportasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, kalau di Jakarta itu ada namanya kayak bus ya nak ya, bus yang kayak di Singapura itu namanya Transjakarta ya. Kemudian itu ada contoh rumah sakit. Kalau kita ya yang ada di Batu Lapan itu ya RSUP Ahmad Tabib itu ya. Kemudian kalau yang di Uban juga ada itu RSUD ya. Itu rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan ya yang memadai menunjukkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ada taman bermain merupakan salah satu dari fasilitas sosial bagi masyarakat. Kalau di Uban tuh ada taman bermain itu di bawah masjid besar itu loh, Masjid Agung, Masjid Raya itu. Nah itu kan ada di bawahnya ya tempat bermain ya, berupa taman gitu ya. Itu boleh dimanfaatkan kok ya. Oke, selanjutnya tujuan negara dapat dicapai melalui pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini adalah suatu usaha pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segala bidang kehidupan.
ya, demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat ya. Keberhasilan pembangunan ya, pembangunan nasional terutama ya, ditandai dengan adanya apa? Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Artinya pembangunan yang ada di seluruh Indonesia ini harus merata ya. Ada nanti yang susah akses lah, misalnya belum ada jalan lah, belum ada jembatan lah, itu harus terpenuhi oleh pemerintah. Kayak misalnya kita mau ke Batam itu aksesnya susah, harus nyebrang dulu. Makanya diwacanakan atau direncanakan ya, itu pembangunan namanya jembatan Batam Bintan. Pernah dengar? Nah, ini sudah mulai akan dikerjakan, Nak. Nanti itu akan menjadi jembatan kayak jembatan terpanjang kalau nggak salah ya, dan terbagus gitu nantinya bakal ya. Jadi nanti kita kalau mau ke Batam, kita nggak perlu lagi nyebrang laut, melainkan kita akan ada naik jembatan itu ya, pakai jembatan itu untuk ke Batam. Jadi sudah bisa lewat darat, nggak lewat laut lagi. Selanjutnya kita melaksanakan pembangunan nasional merupakan tugas pemerintah. Yang melakukan pembangunan itu pemerintah ya, Nak ya. Artinya kayak presiden menyuruh nanti anak buahnya untuk membangun seluruh yang ada di Indonesia ini biar merata. Namun kita sebagai warga negara nggak hanya bisa menuntut kepada pemerintah ya, nih bisa edukasi kalian ya biar nggak salah ya. Pemerintah itu kerjanya banyak ya, jangan disalah-salahin, nih Pak Jokowi nih kerjanya nggak betul nih, kayak gini-gini nih, masa di sini nggak ini. Jangan seperti itu ya, Nak ya. Pemerintah itu sudah banyak kok kontribusinya ke negara Indonesia ya, banyak yang dibangun juga ya. Kayak dulu di Papua itu kalau mau ke kota misalnya dia harus naik turun gunung gitu ya, akses jalan raya tuh nggak ada, tapi sekarang sudah ada jalannya. Itu berkat apa? Berkat pemerintah. Jadi kita jangan hanya bisanya protes gitu ya, jangan hanya bisanya nuntut gitu, ngata-ngatain gitu, itu nggak boleh. Sedangkan kalau kita bercermin dengan diri kita sendiri, apa kontribusi kita ke negara ya, kan belum ada ya, kalian juga belum kerja misalnya ya, belum bisa bayar pajak ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ada misalnya orang menjerat-jerat pemerintah, nanti tolong diedukasi ya, Nak, dikasih pengertian bahwa kita sebagai warga negara jangan hanya bisanya nuntut, tapi harusnya kita sebagai warga negara ya harus membantu dan bekerja sama dengan pemerintah agar pembangunan ini berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Nah, kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan ya, ini merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan akan terhambat apabila masyarakat saling berselisih satu sama lain. Dengan adanya kerukunan, barulah cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercipta. Jadi harus bersama, antara pemerintah dan masyarakat ini harus saling bersinergi ya, saling berhubungan satu sama lain, saling membantu ya. Oke, contoh, Nak, pembangunan tadi ya, itu ada sistem irigasi yang baik menunjukkan sudah majunya pembangunan di wilayah desa. Lihat halaman 105, itu adalah contoh pembangunan. Kemudian pembuatan fasilitas umum seperti jembatan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh atau untuk masyarakat ya, itu tadi udah bahas juga ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan Miss Deka, Nak, tentang menentukan keberhasilan pembangunan. Jadi kita sebagai masyarakat itu sangat berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk pembangunan nasional ya. Oke. Nah, semoga apa yang dijelaskan hari ini ya menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.